Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pendengar, kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas puasa dan pengendalian diri. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang 5. Berbeda dari ibadah yang lain yang dapat dilihat oleh orang lain. Puasa merupakan ibadah tersembunyi yang hanya dilihat oleh Allah SWT. Itulah yang dimaksud sebuah hadis Nabi, Asyamuli wa na'ajibih. Puasa adalah untukku dan aku memberi pahala atasnya. Beliau juga bersabda, segala sesuatu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah puasa. Inti dari ibadah puasa adalah berhubungan dengan jiwa, yakni pengendalian diri dari dorongan-dorongan nafsu ke arah perbuatan buruk atau jahat. Dan sungguh setan adalah musuh lain dalam diri manusia yang kekuatannya terletak pada keinginan buruk manusia. Terlepas dapat menghancurkan keinginan yang menjadi sarana bagi setan untuk menyesatkan manusia. Dalam konteks ini, Nabi bersabda, sesungguhnya setan mengalir dalam diri anak cucu Adam seperti darah mengalir. Karena itu, cegahlah ia dengan cara berpuasa. Di sini puasa terletak rahasia sabda Nabi. Jika Ramadan tiba, maka pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup. Setan-setan dirantai. Seorang yang sedang berpuasa harus mampu mengendalikan diri dari hal-hal. Pertama, misalnya mengendalikan diri dari berbicara yang berlebihan dan sia-sia, serta hal-hal yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah. Itu yang diajarkan Allah kepada Maryam untuk berpuasa dengan menahan berbicara dengan siapapun. Yang kedua, menjauhkan diri dari melihat hal-hal yang terlarang dan menahan diri dari memandang yang diperbolehkan semata-mata karena kesalahan itu bukan terletak pada penahanan diri dari hal-hal yang terlarang, tapi juga menghindarkan diri dari hal-hal yang diperbolehkan. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Hal yang ketiga adalah menahan diri dari nguping atau mendengar hal-hal yang terlarang. Saya mendengarkan orang-orang sedang memfitnah dan sebagainya. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati bertanggung jawab atas apa yang disaksikan. Dan juga firman-Nya, dan jika mereka mendengarkan omong kosong, mereka berpaling. Yang keempat, menahan diri dari mencium bau busuk maupun wangi. Mencium bau busuk menimbulkan efek buruk pada liver atau perut, otak, dan hati. Mencium bau wangi dapat mendorong hasrat buruk. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak suka bau bawang putih dan merah, dan seperti halnya bunga mawar dan bakung. Yang kelima, menahan diri dari rasa orang merasakan sesuatu, dia akan terseret kepada keinginan birahi dan kehilangan ketajaman inteleknya, seperti khususnya orang yang menikmati dan memakan harta yatim atau barang riba dan sebagainya. Allah berfirman, jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara terbaik. Dan mereka yang makan riba tidak bangun kecuali setan telah membuat mereka tak berdaya karena
sentuhannya. Sahabat pendengar yang berbahagia, melalui penguasaan dan pengendalian diri dari beberapa hal tadi dalam melakukan puasa, maka seseorang akan senantiasa terkontrol dalam perbuatannya. Seorang yang mampu menjalankan puasa dengan benar, niscaya akan melahirkan disiplin diri yang tinggi. Jiwa menjadi kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku destruktif. Dan lebih dari itu, semua dia akan memperoleh pahala besar. Dan Allah SWT pada gilirannya dia akan termasuk orang-orang mukmin dan takwa. Sama pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saja mari kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan penuh keikhlasan dan mematuhi rambu-rambu atau larangan-larangan atau yang menyebabkan minimal nilai-nilai puasa kita berkurang. Nasriminallahu wa patun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.